Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran daring untuk mata pelajaran PPKN. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan. Anak-anakku sekalian, dalam pembelajaran daring pada pertemuan hari ini, saya akan menyampaikan materi mengenai kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Silahkan kalian nanti mencatat semua materi yang telah saya sampaikan. Jangan lupa kalian absensi kehadiran, baik itu di grup WA maupun di link yang nanti akan saya bagikan. Anak-anak, dalam pembahasan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila ini akan ada beberapa hal yang saya sampaikan. Yang pertama yaitu mengenai tulisan. Yang pertama mengenai makna pelanggaran hak asasi manusia. Yang kedua yaitu mengenai jenis-jenis pelanggaran hak asasi manusia. Dan yang ketiga adalah penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Baiklah, kita akan membahas yang pertama dahulu mengenai makna pelanggaran hak asasi manusia. Pengertian pelanggaran hak asasi manusia yaitu merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan, baik itu dilakukan oleh individu maupun oleh institusi negara atau aparatur negara, baik yang disengaja atau tidak disengaja, yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, atau mencabut hak-hak seseorang. Jadi, berkaitan dengan pelanggaran HAM itu bisa dilakukan baik oleh individu, juga bisa dilakukan oleh sekelompok orang, bisa juga dilakukan oleh aparatur negara atau institusi negara. Perbuatan itu ada yang dilakukan secara sengaja, tapi ada juga yang tidak disengaja, tetapi itu bisa mengurangi atau menghalangi bahkan mencabut hak-hak seseorang. Itu yang dimaksud dengan pengertian pelanggaran hak asasi manusia. Di Indonesia, undang-undang yang mengatur tentang hak asasi manusia sudah dikeluarkan undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999. Kita lanjut. Yang berikutnya, berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia itu ada berbagai jenis pelanggaran. Jenis pelanggaran yang pertama yaitu pelanggaran HAM berat. Yang kedua yaitu jenis pelanggaran HAM ringan. Jenis pelanggaran HAM berat dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM disebutkan mengenai jenis-jenis dari pelanggaran HAM berat sebagaimana dituangkan di dalam pasal 7 sampai pasal 9. Pelanggaran HAM berat diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama yaitu kejahatan genosida atau genosid. Yang kedua yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan. Pengertian atau makna genosid atau kejahatan genosida yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, dan agama dengan cara melakukan tindakan kekerasan. Sedangkan kejahatan kemanusiaan adalah suatu perbuatan
yang dilakukan berupa serangan yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, seperti pengusiran penduduk secara paksa, pembunuhan, penyiksaan, perbudakan, dan lain-lain. Nah, itu untuk pelanggaran HAM yang berat. Nah, sedangkan pelanggaran HAM yang ringan sengaja tidak saya tuliskan dalam PowerPoint ini, yaitu misalnya berupa pembulian, kemudian misalnya hanya melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak termasuk pada pelanggaran hukum yang berat. Nah, itu untuk pelanggaran HAM yang ringan. Berikutnya, ada beberapa faktor penyebab seseorang itu melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Nah, ada faktor internal, ada faktor eksternal. Nah, faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri seseorang. Faktor internal ini ada beberapa hal yang menjadi penyebab seseorang melakukan pelanggaran HAM. Yang pertama, tidak seimbangnya pelaksanaan hak dan kewajiban. Nah, biasanya seseorang itu kadang hanya mementingkan haknya, tetapi tanpa menghiraukan apa yang menjadi kewajibannya. Karena ketidakseimbangan di dalam pelaksanaan hak dan kewajiban, orang maunya hanya menuntut hak tapi tanpa mau melakukan kewajiban, ini akan menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Yang kedua, belum adanya kesepahaman dan kesamaan mengenai konsep hak asasi manusia. Nah, ada sebagian orang yang menganggap apa yang dilakukan itu bukan pelanggaran HAM, tapi sebagian orang atau sekelompok orang menganggap bahwa perlakuan yang dilakukan itu sudah termasuk pada pelanggaran HAM. Sehingga karena kurang adanya kesepahaman atau kesamaan persepsi mengenai konsep HAM, itu menyebabkan seseorang itu bisa melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Yang ketiga yaitu sikap individualisme, yaitu sikap yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Sikap individualisme ini menyebabkan sifat egois, menganggap dirinya yang paling benar, sehingga apa yang dilakukan dia tanpa menghiraukan orang lain. Ini menyebabkan seseorang itu bisa melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Yang keempat yaitu rendahnya sikap toleransi. Yang namanya toleransi adalah artinya mau menghormati, mau menghargai seseorang. Nah, karena sikap toleransi yang rendah, maka orang itu akan bersikap seenaknya sendiri, sehingga apa yang dia lakukan itu bisa melakukan melanggar hak orang lain. Nah, ini yang menjadi faktor internal penyebab seseorang melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini merupakan faktor yang berasal dari luar diri seseorang. Berarti berasal dari lingkungan seseorang. Faktor eksternal yang menjadi penyebab seseorang melakukan pelanggaran HAM yaitu yang pertama, lemahnya dan kurang berfungsinya lembaga-lembaga penegak hukum. Artinya, aturan-aturan yang sudah dibuat oleh para penegak hukum itu belum sepenuhnya dilaksanakan. Sehingga aturan yang sudah dibuat itu hanya suatu aturan yang tanpa ada pelaksananya. Lembaga-lembaga penegak hukum seperti misalnya kepolisian, kemudian kejaksaan, kemudian pengadilan, ya. Jadi polisi, jaksa, hakim itu merupakan lembaga penegak hukum. Ketika mereka belum bisa menerapkan aturan yang sudah dibuat, itu menyebabkan
apa yang diputuskan itu tidak membawa keadilan, sehingga orang-orang menganggap bahwa hukum itu belum berfungsi dengan baik. Nah, ini juga menjadi faktor penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Yang kedua yaitu penyalahgunaan kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan ini yang dimaksud adalah seorang penguasa atau seorang pejabat yang memiliki suatu kekuasaan, dengan kekuasaan yang dimilikinya bisa menyalahgunakan segala sesuatu yang dia inginkan. Misalnya menjerat seseorang yang tidak bersalah ke dalam ranah hukum hanya untuk kekuasaannya. Misalnya lagi, karena dia memiliki suatu kekuasaan, apa yang seharusnya diputuskan salah tapi bisa menjadi benar. Nah, itu juga menjadi penyebab seseorang melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Yang ketiga yaitu penyalahgunaan kemajuan teknologi. Seperti yang kalian lihat pada masa sekarang ini, kemajuan teknologi ini membawa banyak dampak terhadap pelanggaran hak asasi manusia, baik yang berupa kejahatan online yang saat sekarang ini sering kalian lihat ya. Nah, ini termasuk dari faktor eksternal yang bisa menyebabkan seseorang itu melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Nah, itu beberapa faktor eksternal yang bisa menjadi penyebab seseorang melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Nah, sebelum materi pembelajaran hari ini saya akhiri, ada tugas yang harus kalian kerjakan, dan nanti silahkan kalian kerjakan tugas ini di buku tulis ya. Di buku tulis setelah materi itu kamu catat, tugasnya kamu kerjakan, tugasnya nanti kamu foto dan kamu kirimkan, bisa lewat e-learning atau bisa lewat WA ya. Jangan lupa diberikan nama. Nah, itu untuk materi kita pada hari ini. Kita akan bertemu pada minggu depan, tentu saja dalam materi yang berbeda, tetap dalam pembelajaran daring. Harapan saya kalian tetap semangat dalam mengikuti setiap pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.